Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab apa? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saleh dan salihah, amin. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap gembira. Nah, hari ini anak-anak mau belajar bersama Bu Guru dengan tema binatang, subtema binatang air, subtema lele. Nah, anak-anak sudah siap semua untuk belajar bersama Bu Guru? Namun sebelum belajar, kita harus berdoa dahulu. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa memohon kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, semoga dengan berdoa sebelum kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, sesuai tema hari ini, yaitu lele, hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang ikan lele. Kita akan membuat nugget lele. Namun sebelumnya Bu Guru mau bercerita dulu tentang ikan lele. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu lele, Bu Guru mau bercerita dulu tentang ikan lele. Namun sebelumnya Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu apa itu lele? Iya, anak-anak hebat. Lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar, bukan di air laut, juga bukan di air payau, tapi di air tawar. Iya, biasanya lele itu mudah dikenali karena apa? Karena bentuknya yang pipih memanjang, licin tidak bersisi, lalu memiliki sungut di kepalanya. Ada 4 sungut di kepalanya untuk mengenali lingkungannya sehingga dia bisa berenang dan bergerak walaupun di tempat yang gelap ataupun keruh. Nah, lele, Bu Guru juga punya ikan lele. Di sini lele memiliki kepala yang keras. Di kepalanya itu ada 2 matanya yang kecil. Ada 4 sungutnya. 1, 2, 3, 4. Yang berguna untuk mengenali lingkungannya walaupun dia berada di tempat yang gelap ataupun yang keruh, lele tetap bisa bergerak karena mengenalinya dengan sungutnya. Lalu lele juga memiliki sirip yang memanjang sepanjang badannya sampai ke bagian ekor. Nah, ada lagi bagian lele yang lain yang tidak dimiliki oleh ikan yang lain, yaitu bagian yang namanya patil. Patil lele itu adalah sejenis tulang lele yang tajam. Dia tidak hanya tajam, tapi orang-orang bilang itu mengandung racun. Jadi kalau anak-anak sampai dipatil oleh lele, bisa terkena racun lele. Badannya menjadi panas, menjadi menggigil, dan sakit.
sakit. Jadi anak-anak harus hati-hati juga dengan ikan lele. Nah, walaupun ikan lele itu bisa hidup di air keruh, namun ikan lele itu tidak mengandung racun. Nah, siapa yang tahu lele itu ciptaan siapa? Iya, pinter. Anak-anak yang soleh dan soleha sudah pinter. Ikan lele itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah telah menciptakan ikan lele untuk kita. Karena lele itu mengandung apa? Mengandung banyak manfaat, mempunyai banyak kegunaan. Di antaranya bisa menetralkan air yang keruh, yang tercemar. Bisa dimineralkan oleh ikan lele. Lalu bisa juga lele-lele yang kecil untuk sebagai umpan atau makanan ikan hias seperti ikan lohan. Nah, selain itu ikan lele juga bermanfaat untuk manusia. Untuk apa lagi, siapa yang tahu? Iya, pinter. Untuk dikonsumsi atau dimakan sebagai lauk kita sehari-hari. Mengapa kita harus mengkonsumsi ikan lele? Karena ikan lele itu mengandung banyak gizi. Ada protein, ada vitamin, ada lemak. Lemaknya itu ada lemak omega 3 yang rendah dan ada lemak omega 6 yang tinggi, sehingga itu sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan otak. Juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, mengandung vitamin B kompleks, mengandung vitamin C yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Juga tidak kalah mengandung vitamin D yang tinggi, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi sebagai kesehatan, untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar anak-anak tetap sehat. Nah, Bu Guru juga mau bertanya, di manakah ikan lele biasanya hidup atau ditemukan? Iya, hebat. Ikan lele biasa ditemukan di air tawar, baik itu di sungai, di parit, di sawah, di telaga atau di rawa, bahkan di got yang kotor. Namun ikan lele tidak beracun walaupun dia hidup di got, karena ikan lele bisa menetralkan air yang tercemar. Namun kalau lele yang hidup di got tidak boleh langsung dikonsumsi, harus diendapkan dulu, dibiarkan. Sebelum dikonsumsi, ikan lele yang dari got harus ditaruh di air yang mengalir agar sisa-sisa kotorannya hilang, baru bisa dikonsumsi. Selain di sungai, di parit, di sawah, di telaga atau rawa ataupun di got, ikan lele juga sekarang banyak diternak oleh petani. Biasanya ikan lele diternak di kolam-kolam. Ada kolam terpal, ya, berbagai macam bentuk kolam terpal. Ada yang di kolam biasa juga ada. Nah, siapa yang tahu apa makanan ikan lele? Iya, ikan lele biasanya itu makan pelet. Selain pelet, bisa juga bekicot ataupun keong mas, ataupun cacing, atau dedaunan. Misalnya daun kajar atau daun lompong, ya, seperti daun lompong namanya daun kajar. Itu bisa juga untuk ikan lele, untuk makanan ikan lele. Ikan lele yang diternakan oleh petani biasanya siap dipanen ketika ikan lele sudah berusia 2-3 bulan. Baru siap untuk dipanen, untuk kita konsumsi atau kita makan. Nah, siapa yang suka makan ikan lele? Iya, semuanya harus suka makan ikan lele. Lalu tahu tidak bagaimana caranya mengolah ikan lele? Iya,
Sebelum ikan lele dimasak, ikan lele harus dibersihkan dahulu. Dibuang dulu isi perutnya, lalu dicuci bersih, baru dipotong-potong, diberi bumbu ataupun digoreng utuh atau dimasak utuh. Nah, ada yang dibikin pecel lele, ada yang dibikin abon lele, juga bisa dibuat nugget lele. Nah, siapa yang suka makan nugget? Bu Guru punya nugget, tapi bukan dari ayam. Nuggetnya dari ikan lele. Nah, siapa yang mau membuat nugget bersama Bu Guru? Nugget itu tidak harus membeli, namun kita bisa membuatnya sendiri. Dan bukan cuma dari nugget ayam, tapi bisa juga dari ikan lele. Bu Guru sudah siapkan bahan-bahannya. Nanti anak-anak juga bisa coba siapkan sendiri di rumah bersama ayah, bersama ibu. Ada 1 ekor ikan lele. Nah, nanti anak-anak juga mau belajar menakar tepungnya untuk membuat nugget lele. Ada tepung terigu, ada tepung panir. Coba kalian perhatikan, anak-anak perhatikan tepung terigu dan tepung panir, apakah sama bentuknya? Oh tidak, tepung terigu warnanya putih, lalu tepung panir warnanya agak kekuningan. Kalau dipegang, tepung terigu itu lebih halus, kalau tepung panir lebih kasar. Nah, itu bedanya. Lalu disiapkan juga ada mentega, lalu ada bumbu. Nah, mari kita belajar, kita bermain bersama untuk membuat nugget lele. Pertama, siapkan dulu wadahnya untuk membuat adonan. Lalu ambil lelenya, lele yang tadi sudah dikukus dahulu, lalu diambil dagingnya saja. Cukup diambil daging lelenya semuanya. Nah, sisihkan dari duri-durinya seperti ini. Nah, lalu daging yang sudah diambil tadi kita suwir-suwir kecil-kecil. Nah, disuwir-suwir kecil-kecil, kita masukkan ke tempat yang tadi sudah disiapkan untuk membuat adonan. Namun anak-anak harus hati-hati, jangan sampai durinya terbawa. Nanti anak-anak ambil dagingnya saja dari lelenya, sisihkan durinya. Jadi diambil dagingnya saja, jangan sampai, hati-hati jangan sampai durinya terbawa. Lalu disuwir-suwir sampai kecil-kecil seperti ini. Nah, ya, dimasukkan ke dalam wadah yang tadi sudah disiapkan. Anak-anak jangan lupa, sebelum kita membuat nugget, kita harus cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan pakai sabun. Lalu setelah lelenya disuwir-suwir sampai kecil-kecil, lalu kita takar tepungnya. Kita mau belajar menakar. Kita ambil tepung terigu tadi yang warnanya putih. Ambil 3 sendok tepung terigu. Mari kita belajar menakar bersama. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sudah ada 3 sendok. Lalu ambil tepung panirnya, kita takar 2 sendok. Mari kita hitung bersama. 1, 2. Dimasukkan ya, sambil dihitung ya, nanti menakarnya ya. Lalu masukkan mentega 1 sendok. Nah, menteganya 1 sendok. Dimasukkan, dicampur, lalu masukkan bumbu.
ada bawang putih 1 siung, lalu kita takar merica bubuk 1 pucuk sendok kecil saja, dimasukkan. Lalu ambil juga garam setengah sendok kecil atau setengah sendok teh, dimasukkan, dicampur, diulek jadi satu menjadi bumbu yang sudah dihaluskan. Anak-anak nanti bisa mencoba membuat bumbu yang menghaluskan bumbu dengan mengulek. Nah, kalau tidak bisa halus, nanti boleh dibantu oleh ayah atau oleh ibu atau kakak di rumah. Nah, ini Bu Guru sudah punya bumbunya yang halus. Bu Guru masukkan ke adonan, ke tempat adonan yang tadi. Lalu setelah kita belajar menakar bersama, kita mau belajar meremas untuk melemaskan jari-jari kita. Namun sebelum kita meremas, yuk kita lemaskan dulu jari-jari kita dan tangan kita dengan mengikuti Bu Guru ya, ada lagunya. Ya, sudah siap semuanya ya? Coba anak ikuti Bu Guru ya. 1 diremas, remas, diremas, remas, remas jarinya. 2 diputar-putar, diputar-putar, putar tangannya. 3 pukul ke depan, pukul ke depan, digoyang-goyang. 4 tarik ke belakang, digoyang-goyang. Dan jari-jari kita sama tangan kita sudah lemas ya, sudah enak. Kita mau belajar meremas. Nah, kita campur tadi ada ikan lele, daging lele, sama tepung terigu, tepung panir, ada mentega dan bumbu. Kita remas bersama, diaduk sampai tercampur semuanya, tercampur rata menjadi adonan yang kalis dan siap untuk dibentuk. Anak-anak yang saleh dan salihah dan hebat semuanya ya, pasti bisa membuatnya semuanya. Kita remas-remas pelan-pelan. Nah, seperti ini. Bagaimana anak-anak bisa ya? Iya, pasti anak-anak hebat nanti bisa untuk mencobanya di rumah untuk meremas-remas membuat adonan. Meremas ini juga untuk mempersiapkan jari-jari kita untuk belajar menulis ataupun menggambar. Nah, adonannya sudah siap, sudah tercampur rata semua seperti ini. Setelah kali semua seperti ini sudah tercampur rata semuanya, Bu Guru mau ajak anak-anak untuk membentuknya menjadi bentuk-bentuk geometri. Anak-anak sudah belajar kemarin ada bentuk geometri lingkaran, ya, lingkaran, ada segitiga, dan ada segi 4. Iya, ada segi 4 juga. Nah, Bu Guru mau ajak anak-anak nanti untuk membentuknya, membentuk menjadi lingkaran, segitiga, dan segi 4. Ambil sebagian adonan saja, lalu dibentuk menjadi lingkaran dulu. Nah, sudah seperti bola begini, lalu dipipihkan. Nah, menjadi bentuk apa ya anak-anak? Iya, anak-anak hebat, pintar. Menjadi bentuk lingkaran. Lalu ambil sebagian lagi, kita mau bentuk menjadi bentuk apa coba? Nah, kita pipihkan, lalu kita bentuk menjadi siapa yang tahu ini bentuk apa? Iya, pinter. Bentuk segitiga.
sisinya ada 3. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3 ada 3. Sudah 2 bentuk. Lalu bentuk yang ketiga, coba anak-anak buat bentuk segi 4. Anak-anak pasti sudah tahu bentuk segi 4 ya? Iya, yang sisinya ada 4. Nah, ini Bu Guru sudah membentuknya menjadi segi 4. Kelihatan ya? Karena sisinya ada 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Iya, nah anak-anak hebat pasti bisa nanti membuatnya menjadi bentuk lingkaran, segitiga, dan segi 4. Nah, setelah dibentuk, nanti anak-anak masukkan ke dalam tepung panir. Nah, digulung-gulingkan di tepung panir. Jadilah nugget yang siap digoreng. Nah, anak-anak hebat ya, sudah bisa membuat nugget semua. Nanti coba Bu Guru minta anak-anak nanti hasil belajarnya di video ya. Nanti anak-anak mencoba membuat nugget lele. Yang pertama tadi mengukur atau menakar, lalu meremas-remas menjadi adonan dan membentuknya menjadi bentuk-bentuk geometri, menjadi bentuk lingkaran, segitiga, dan segi 4. Setelah dibentuk, nanti anak-anak boleh menggorengnya bersama ibu di rumah atau bersama kakak di rumah. Karena menggoreng itu menggunakan api dan api itu panas dan berbahaya, anak-anak tidak boleh menggorengnya sendiri, namun harus didampingi oleh orang dewasa. Boleh ibu, boleh kakak, boleh nenek ya, atau siapa saja yang ada, orang dewasa yang ada di rumah. Nanti setelah digoreng, coba anak-anak cicipi rasanya ya. Oh, rasanya seperti apa ya? Nanti anak-anak juga Bu Guru minta untuk menceritakan kembali bagaimana proses atau cara membuat nugget. Nah, anak-anak tadi sudah hebat semuanya. Sudah belajar menakar, sudah meremas-remas membuat adonan, sudah membentuk, dan Bu Guru minta satu lagi. Coba anak-anak nanti ceritakan kembali bagaimana proses atau cara membuat nugget. Nah, nanti belajar anak-anak tersebut nanti di video dan dikirimkan pada Bu Guru. Oke, anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah pasti bisa. Harus semangat dan harus tetap gembira. Nah, anak-anak tadi sudah belajar banyak ya tentang ikan lele. Ada kehidupan lele, ada olahan lele. Kita tadi sudah membuat nugget lele. Tadi juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk geometri dengan membuat nugget lele. Ada lingkaran, ada segitiga, dan ada segi 4. Nah, nanti tinggal nuggetnya anak-anak goreng di rumah. Lalu untuk lauk makan siang bersama nasi, dicampur dengan sayur juga biar kita tetap sehat. Nah, Bu Guru juga berpesan karena saat ini masih dalam masa pandemi, virus corona masih bertebaran di mana-mana, anak-anak tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dengan apa coba? Iya, pinter. Dengan selalu memakai masker apabila bepergian atau keluar rumah. Lalu rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu menjaga jarak dan kurangi bepergian yang tidak penting. Lebih baik di rumah menjaga kesehatan agar kita tetap sehat. Anak-anak tetap gembira, tetap bisa belajar bersama Bu Guru dan bersama teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri belajar kita hari ini,
kita harus berdoa dulu, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah bisa belajar bersama dan Allah telah memberi kita kesehatan. Nah, untuk menutup belajar kita hari ini, mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar, semoga ilmu kita bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.